Hai, kita ketemu di mata kuliah irigasi dan drainase. Mohon maaf untuk kuliah yang pertama ini masih secara asinkron, jadi Anda hanya melihat eh, video ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita sudah bisa ketemu langsung, berdiskusi langsung. Jadi perkenalkan, nama saya Murti Ningrum, Anda bisa panggil saya Bu Tining. Saya dosen di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Sepanjang semester ini, menurut RPKPS, menurut jadwal ada dua dosennya, Pak Prof. Sigit dengan saya, namun sepertinya hanya akan saya yang akan eh, memberikan kuliah di sepanjang semester ini. Jadi ini kuliah yang pertama, saya akan eh, menyampaikan sedikit tentang pengertian irigasi dan nanti akan dilanjutkan dengan kuis ya. Sebetulnya kuisnya untuk melihat pengetahuan dasar Anda tentang irigasi dan harapan Anda terhadap kuliah ini seperti apa. Baik, sistem irigasi di Indonesia itu sudah ada sejak lama. Jadi Prasasti Tugu yang ada di Jawa Barat di sekitar daerah Bekasi itu adalah isinya adalah penggalian saluran Gomati. Jadi itu saluran pengelak banjir, tapi juga digunakan untuk mengatasi kekeringan di sekitar daerah itu. Jadi di Kerajaan Tarumanegara abad kelima itu sudah ada upaya untuk mengatasi kekeringan di lahan pertanian, di samping untuk mengendalikan banjir. Jadi irigasi itu bukan hal yang baru. Di wilayah lain di dunia, di Cina, di India itu juga banyak sistem irigasi yang sudah tua. Nah, di Indonesia yang tercatat mungkin ada yang sebelumnya juga, tapi yang tercatat ada tulisannya di prasasti itu adalah yang di Prasasti Tugu. Jadi sudah lama sekali irigasi itu diupayakan oleh eh, orang Indonesia, orang di dunia. Nah, kenapa sejak lama eh, orang itu mengupayakan irigasi? Jadi orang yang bekerja di pertanian itu mengupayakan irigasi. Padahal di Indonesia itu iklimnya tropis basah. Curah hujan setahun kalau di Jogja mungkin sekitar 2.300 sampai 2.500. Kalau ya di Indonesia minimal kan kalau tidak salah 1.300 ya di NTT itu paling rendah. Di daerah yang curah hujannya tinggi sampai 4.000. Sebanyak itu curah hujannya masih berupaya untuk memberikan air dengan sistem irigasi. Kira-kira kenapa itu? Kenapa sampai bahkan kerajaan pun turun tangan ya untuk membuat memikirkan tentang memberikan air bagi tanaman. Padahal hujannya udah banyak. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan bahwa air itu bervariasi, sumber daya air itu bervariasi secara spasial maupun secara temporal. Jadi keberadaan air dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dari satu waktu ke waktu yang lain itu bervariasi. Secara garis besar saja untuk waktu kita ada dua musim yang secara tegas itu membedakan banyak hujan dengan yang jarang hujan. Musim kemarau, musim hujan itu jelas berbeda sehingga
irigasi itu diperlukan untuk pada saat hujan itu sedikit atau tidak ada, masih ada air yang bisa diberikan. Dan juga air itu bervariasi secara spasial. Dari satu tempat ke tempat yang lain itu berbeda. Posisi sumber air dengan posisi orang melakukan budidaya itu tidak di satu tempat, tidak sama. Jadi harus ada usaha untuk memindahkan air itu dari sumber air ke lahan pertanian, ke tempat orang melakukan budidaya. Airnya harus dipindahkan, diusahakan, diambil, ditransport, kemudian diberikan. Nah, itulah irigasi itu, eh, kenapa irigasi itu ada, diusahakan. Jadi memang sengaja. Nah, kita lihat jadi sebetulnya irigasi itu apa? Nah, kalau kita lihat ini menggambarkan siklus hidrologi secara mudah. Jadi seperti apa namanya? Biasanya siklus hidrologi itu dimulai dari matahari yang dia membuat air itu menguap baik dari bagian darat maupun di badan-badan air maupun dari tanaman dia akan menguap nanti sampai di atas apabila suhu dan RH cukup dia akan terkondensasi membentuk awan dan jika apa sudah cukup untuk awannya itu menjadi cair dari bentuk air dari bentuk gas menjadi cair kembali maka akan turun sebagai hujan. Hujan ini akan turun bisa jadi di semua bagian lahan, tapi dari hujan ini ada bagian yang dia menguap kembali, ada bagian yang dia eh, apa namanya mengalir di permukaan tanah dan ada bagian yang masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah itu dia bisa berada di lapisan yang dangkal dan dia bisa juga menembus lapisan kedap dan dia ada di tempat yang di bawah lagi. Nah, air yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kegiatan pertanian itu adalah air yang berada di darat ini. Karena 97%, sekitar 97%, 96 sampai 97% air yang ada di bumi itu adalah air laut dan itu tidak bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian. Yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian adalah air yang ada di darat, baik itu di badan-badan air seperti sungai, danau, waduk, dan sebagainya, ada di permukaan, ada di soil moisture, di lengas tanah, maupun di groundwater. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Air dari laut bisa dimanfaatkan untuk pertanian, tapi effortnya itu terlalu besar ya daripada nanti dibandingkan dengan hasilnya. Jadi kita masih membatasi bahwa air yang dimanfaatkan untuk pertanian adalah air yang ada di permukaan, ada yang di darat. Baik itu di permukaan maupun di dalam tanah. Nah, tadi kita bicara kenapa sih kenapa ada irigasi meskipun hujan itu sudah tinggi, terutama untuk di Indonesia ya. Hujannya sudah tinggi tapi tetap ada irigasi. Fungsi irigasi yang utama itu adalah mensuplai kebutuhan air tanaman. Jadi dia memang memberikan air untuk tanaman. Nah, terutama
kalau di Indonesia itu adalah menjamin ketersediaan air apabila terjadi petatan. Jadi ada dry spell, kondisi-kondisi hari-hari tidak hujan di antara hari hujan. Di situ apa namanya irigasi itu di, diperlukan untuk memberikan mensuplai kebutuhan air tanaman. Kalau apa namanya secara umumnya itu untuk kegiatan-kegiatan pertanian, kebutuhan air tanaman itu disuplai oleh hujan. Jadi sepanjang ada hujan, maka irigasi itu tidak diperlukan. Sepanjang hujan itu cukup. Nah, di antara hari-hari hujan, misalkan ada dry spell, ada petatan, hari tidak hujan, disitulah irigasi itu berperan. Jadi tanamannya kan butuh airnya terus, tapi hujan bisa bervariasi secara waktu. Nah, pada waktu-waktu tidak hujan itu irigasi diperlukan. Kemudian juga diperlukan untuk mungkin menurunkan suhu tanah, bisa juga untuk mengurangi kerusakan akibat frost. Jadi kalau ada misalkan embun beku itu kan akan merusak daun. Nah, cara yang paling mudah ya diberi air sehingga frostnya mencair. Kemudian pada awal pengolahan tanah setelah kemarau kemudian akan masuk hujan, biasanya kasih air dulu supaya kegiatan pengolahan tanah itu bisa mudah dilakukan. Karena kalau tanahnya keras berat di untuk dibajak, untuk dicangkul. Nah, jadi irigasi itu apa? Secara harfiah, irigasi itu adalah proses menambahkan air untuk memenuhi kebutuhan lengas tanah bagi pertumbuhan tanaman. Jadi di sini ada secara harfiah, irigasi itu memberikan air untuk tanaman melalui tanah. Ada beberapa definisi ya yang sejalan dengan ini. Kemudian yang di bawah ini, definisi yang kedua ini adalah dia definisi menurut peraturan perundangan. Jadi dia definisi menurut peraturan Menteri PU nomor 12 tahun 2015. Dan ini sejalan dengan Undang-Undang Sumber Daya Air. Definisinya sama. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jadi di sini ada upaya untuk menunjang pertanian. Jadi nanti bisa dibedakan definisi ini. Kemudian dia cenderung ada upaya yang effort ya, ada upaya yang besar gitu, untuk penyediaan dan pengaturan pembuangan air. Karena di sini contoh-contohnya itu irigasi permukaan, irigasi rawa, dan seterusnya. Itu effortnya yang upayanya itu, usahanya itu cukup besar. Nah, definisi ini agak berbeda. Jadi nanti kenapa ini saya kontraskan dua definisi ini? Karena nanti di tesis Anda bisa menggunakan definisi yang harfiah atau definisi yang makro menurut perundangan disesuaikan dengan tujuan dari penelitiannya. Masih di definisi irigasi. Jadi kalau menurut ini agak pengelolaan ya, definisinya itu irigasi itu tindakan intervensi manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu untuk mengubah
Agihan itu distribusi. Jadi memang manusianya itu sengaja effort, ada usaha untuk memindahkan air, mengubah apa namanya eh, distribusi air dari waktu ke waktu. Jadi memang sengaja menurut ruang dan waktu. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa secara spasial maupun secara temporal air itu bervariasi. Nah, irigasi itu mengubah itu, memindahkan air dari sumber ke lahan pertanian, mungkin dekat, mungkin sangat jauh, kemudian mengubah waktu ketersediaannya. Di hari-hari tidak hujan, dia akan disimpan untuk supaya bisa diberikan. Kemudian mengelola sebagian atau seluruh jumlah tersebut untuk menaikkan produksi tanaman. Jadi ngapain kita repot-repot intervensi, repot-repot melakukan upaya itu untuk menaikkan produksi tanaman. Nah, secara umum tadi semua definisi irigasi itu proses. Jadi dia mengalirkan air dari sumber air ke pertanian. Jadi ada aspek pertanian. Pertaniannya dalam arti luas, tidak hanya tanaman pangan, tapi juga upaya pertanian lain yang secara lebih luas. Nah, di dalam irigasi itu ada beberapa cabang, misalnya dari 4 pertanyaan ini ya, sebetulnya tidak cuma 4, tapi mungkin yang banyak itu bagaimana air itu dialirkan. Nah, ini nanti jatuhnya ke desain, rancangan sistem pengaliran. Mungkin saya tidak akan banyak berbicara tentang desain dalam arti hydraulic design. Nanti saya akan lebih banyak berbicara tentang berapa jumlah dan bagaimana air itu diberikan. Kemudian ini akan jatuhnya ke kebutuhan air tanaman dan sistem pemberian air. Kemudian ini yang ketiga masih di kebutuhan air tanaman. Yang keempat itu adalah bagaimana kalau airnya berlebih, itu ada drainase. Ini yang beberapa yang topik-topik yang bisa keluar di irigasi, namun saya akan lebih fokus ke nomor 2, 3, atau 4, kecuali nanti ada masukan. Kecuali ada masukan apa yang pengen dipelajari, apa yang diharapkan dari mata kuliah ini. Jadi biasanya kuliah irigasi ini ada hubungannya dengan klimatologi, hidrologi, fisika tanah, hubungan air tanah dan tanaman, pemetaan, ada matematika, statistik. Nah, ini yang bisa dikembangkan setelah ini apa saja untuk jika memang irigasinya yang mau dipelajari, model-model matematika, gerakan air dalam tanah, evapotranspirasi, neraca air gitu ya, fenologi tanaman. Cuman mungkin bagi Anda irigasi itu support. Bagi riset Anda mungkin irigasi ini support, jadi bukan yang pokok banget gitu ya. Anda punya penelitian yang lain, tapi penelitian itu harus disupport dengan irigasi. Misalkan Anda punya penelitian tentang nutrisi, tentang mikrobiologi, tapi harus ada jaminan terhadap air, jaminan ketersediaan air yang itu bisa memenuhi
kebutuhan tanaman Anda supaya penelitiannya itu bisa berlangsung gitu. Jadi mungkin irigasi itu eh, m- bagi magister ilmu tanah bukan yang bukan irigasinya yang diteliti gitu. Saya tetap akan support itu. Jadi nanti disampaikan saja di apa namanya kuis. Jadi kuisnya bukan untuk menilai sih sebetulnya, tapi yang di bagian yang terakhir mungkin Anda memerlukan support untuk mengerjakan penelitian tesis Anda dengan support irigasi. Itu tetap akan saya apa namanya tetap akan saya sampaikan. Jadi secara ada komponen irigasi yang secara umum memang harus diberikan. Kemudian saya akan eh, apa namanya akan menyampaikan juga sesuai dengan kebutuhan Anda yang nanti Anda tulis di kuis. Jadi apa sih yang Anda perlukan untuk ini? Nah, secara umum sistem irigasi itu dia ada perjalanannya ya. Perjalanannya itu ada ketersediaan air dari sumber. Jadi air yang ada di sumber, kemudian airnya itu diambil, terus dia dialirkan lewat jaringan irigasi, kemudian dia diberikan pada tanaman. Nah, ini ada kapasitas pengambilan, jadi misalkan bendungnya, pompanya gitu. Kemudian dia ada setelah dia keluar dari sumber itu bagian pengambilannya, kemudian dia setelah di pengambilan ini ada kapasitas seberapa mampu si eh, infrastruktur ini dia akan masuk ke jaringan. Jadi jaringan itu nanti berapa sih kapasitas salurannya misalkan atau misalkan Anda pakai pipa, Anda penelitiannya di hidroponik misalkan berapa kapasitas pipa. Kemudian dia akan masuk ke tanaman. Nah, di sini ada berapa sih air yang hilang misalkan itu. Jadi secara umum eh, proses irigasi itu seperti ini, bisa itu diirigasi permukaan, Anda bisa mungkin pakai tetes, bisa pakai sprinkler. Nanti kita akan bahas satu-satu eh, apa yang apa yang ada di irigasi secara umum maupun yang khusus Anda perlukan untuk penelitian maupun untuk sehari-hari. Karena saya lihat di peserta kuliah ini macam-macam. Cuman saya masih masih pengen nanti untuk lihat eh, sebetulnya apa yang diperlukan. Nah, ini topik-topiknya yang akan saya sampaikan itu ada kebutuhan air tanaman dan kebutuhan air irigasi. Karena ini memang harus. Mungkin saya akan awali nanti dengan irigasi sebagai sistem nanti untuk mengganti kuliah utama saya yang tidak ini. Jadi nanti setelah kita ketemu nanti kita akan bicarakan sebetulnya berapa berapa pertemuan kita harus ini dan kalau misalkan ada yang kurang nanti kita akan cari cara untuk menggantinya. Kalau yang pokok itu ini topiknya kebutuhan air tanaman, kemudian cara memberikan air, kemudian scheduling, penjadwalan irigasi, terus ada sedikit drainase, kemudian ada pengenalan sistem jaringan, kemudian ada pengelolaan. Nah, dan lain-lain yang diperlukan. Ini mungkin tidak terlalu ada yang enggak perlu banget, kecuali 1 dan 2. Mau tidak mau pasti akan saya berikan. Kebutuhan air tanaman dan kebutuhan air irigasi sama cara memberikan air. Tapi yang 3, 4, 5, 6 ini mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan mungkin ada yang Anda perlukan. Misalkan Anda perlu khusus untuk irigasi mikro.
perlu khusus untuk tetes, irigasi tetes misalkan, perlu khusus untuk itu. Nah, itu nanti akan saya tambahkan. Mungkin perlu irigasi untuk eh, perkebunan, misalkan eh, tebu. Kapan tebu itu spesial karena dia punya sejarah lama di Indonesia dengan Reynoso, tapi juga ada pengembangan baru dengan sprinkler yang SAR di Indonesia. Di luar negeri dia pakai tetes, tapi itu tidak berhasil di Indonesia. Mungkin ada yang memerlukan itu, silahkan nanti disampaikan saja. Irigasi untuk perikanan barangkali ada yang memerlukan, atau irigasi, sebetulnya bukan irigasi, pengaturan air untuk lahan gambut, silahkan. Jadi yang saya rencanakan itu ada 6 ini, tapi saya membuka untuk mungkin ada yang di take down, ada yang nggak usah aja, atau eh, malah ada yang ditambahkan. Gitu. Jadi yang saya pasti akan berikan itu yang 1 sama 2. Untuk apa irigasi? Kalau nggak tahu kebutuhan air tanaman dan berapa air irigasi yang harus diberikan. Kemudian bagaimana air itu diberikan. Selain itu, topiknya saya terbuka untuk menerima masukan dari Anda. Jadi untuk kuliah pengganti hari ini itu cukup sampai di sini. Silahkan Anda pergi ke eh, form, ke Google Form untuk mengisikan. Jadi itu ada 3 bagian Google Form-nya. Yang pertama identitas, yang kedua secara saya pengen menangkap secara umum apa yang Anda ketahui tentang irigasi. Kemudian bagian yang ketiga itu apa yang Anda butuhkan dari mata kuliah ini, baik untuk support tesis Anda maupun mungkin dalam pekerjaan sehari-hari. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa ketemu langsung. Assalamualaikum.